kayak Gianluigi tuh sebenarnya kawan gue juga gitu kan. Jadi oh dia udah kesini nih arahnya, kesini arahnya. Karena dia temunya di situ. Oke. Gitu. Berarti lu cukup memperhatikan efek dari apa yang lu buat. Iya. Oke. Nah, katanya juga jadi content creator tuh kan emang kan basicnya kan hobi, semua sih rata-rata juga hobi gitu kan. Tapi ketika itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah profesi, bahkan industri, content creator tuh katanya susah bang. Katanya lu harus kreatif, lu harus tiap hari tuh harus mikir ide terus. Apa yang lu rasain? Podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya bareng Indra Julianta. Dan sekarang kita bakalan ngobrol dan nanya-nanya sama living legend, musisi Lampung yang juga jadi apa ya, pernah jadi rockstar Indonesia. Wow. Sampai sekarang juga masih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Dide. Halo. Gila ya, udah lama banget. Kita udah gak ketemu dan ngobrol-ngobrol bang. Waktu itu terakhir Pro 2 ngundang Dide ini pada saat abis COVID. Kita mau bikin acara namanya Backstage, anak band balik lagi gitu. Sekarang udah bisa kita undang nih. Apa kabar? Kalau ngundang debus ular juga boleh bisa juga. Iya masalah nih sekarang nih lu tampil terus nih di FYP gue nih. Lu berarti termasuk yang ngikutin juga ya? Iya dong ya kan. Amin. Karena gimana pun juga apa ya, maksudnya gue seneng sekarang Lampung tuh ya seenggaknya udah rame lah gitu. Iya, iya. Konten kreatornya rame gitu, industrinya juga udah mulai jalan dan orang-orang kayak lu nih apa ya rela balik gitu ya untuk membangun Lampung. Dan sekarang lu jadi konten kreator nih gimana ceritanya bang? Sebenarnya awalnya jadi konten kreator tuh kejenuhan pas lagi saat COVID juga ya. Kejenuhan lagi saat COVID. Apalagi 3 bulan awal tuh kan. Tapi 3 bulan awal tuh benar-benar gue gunain untuk ya hobi gue. Ya, hobi dulu suka pengen cita-cita bikin aquascape gitu kan. Udah dibeliin barangnya nggak sempet dibuat-buat karena memang manggung kesibukan gitu kan. Pas benar-benar stuck 3 bulan. Apa ya gue bilang kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya kan waktu itu benar-benar pembatasan banget ya untuk keluar segala macam. Tapi kebetulan ada kawan yang buka toko aquascape juga, jadi dianterin walaupun dengan ribet lah. Akhirnya ngejalanin itu. Tapi setelah 3 bulan ya memang sudah gue udah bisa wujudin apa yang gue mau. Apa ya bikin kayak gini ya. Udah mulai bisa nyebrang ke Jakarta, cuman masih tetap pembatasan juga. Teman nyaranin gitu kan, lu bikin TikTok. Gue tadinya anti banget sama TikTok tuh sebenarnya. Karena yang gua inget dari TikTok cuma goyang-goyang aja gitu kan. Joget-joget. Joget-joget gitu ya. Bukan gemo-gemo ya maksudnya. Goyang-goyang ya. Joget-joget segala macam. Ya karena gue tau TikTok itu kan pasti awal-awal kemunculan TikTok kan kayak gitu kan. Udah gue sempet agak ini sama orang IT gue. Enggak lah, ngapain gue bilang kayak gitu kan. Enggak lo. Ini aja, gue memang sebelum ya di IG gue dulu gitu ya, sering kadang-kadang iseng bikin, gue memang di grup itu paling iseng kan, bikin video-video lucu gitu kan, bahkan perjalanan tur gue bikin lucu juga segala macam. Udah bikin ini aja om katanya, bikin video durasi 15 detik, video durasi 30 detik, video lucu, jadi konten itu konten lucu gitu kan, konten komedi gitu kan. Terus dikasih tahu nih contohnya, gue ngambil liatin dari luar gitu kan. Oh iya gini-gini. Oke kalau memang kayak gini. Nah gue coba. Dari situ pertama kali buat video, lu mungkin masih ingat kan? Ada anak kecil yang ngomong, dia sok ngevlog. Sekarang ini kita ada di mana? Di mana ya? Kita. Nah itu gue bikin kayak dia. Tapi versi gua gitu. Okay. Versi gua. Dan ternyata pas satu kali upload itu gua nggak liatin lagi, malam gua upload, pagi gua lihat yang nonton 35.000 gitu kan. Saat itu 35.000 tuh menurut gua, dengan gua yang baru upload gitu kan, baru mulai main TikTok. Terus gua lihat followers gua udah masuk ke angka 5.000 lebih. Cepet banget itu gua. Itu baru bikin. Iya, baru bikin. IG itu aja 50 dapat 5.000 satu kak, baru buat langsung dapat 5.000 itu tuh suatu pencapaian luar biasa kan.
susah banget lah ibaratnya kayak gitu. Ini TikTok, wah kata gue ini bener serius kata gue. Video ini yang nonton sekitar 35.000. Ya bener lah kata orang IT gue kan. Ya bener lah segitu kata dia. Coba bikin lagi. Ger lagi gitu kan, FYP lagi. Oh 50 ribuan gitu. Dan dari situ kayaknya iya deh ya. Gua harus bikin deh gini kan. Baru di situ mulai continue bikin apa. Tapi gue pengennya waktu itu jawab pertanyaan. Pengennya ada beberapa sesi gue jawab pertanyaan kayak gitu kayak mungkin kalau terus TikTok ada bedanya nggak viewersnya antara lo yang lucu-lucu sama yang lo jawab pertanyaan? Sama dan gue kan logat Lampung kan jawab pertanyaan itu kan. Gue bikin durasi panjang, durasi 2 menitan. Jadi gue bikin kayak stand up jadinya. Jadi kalau ada pertanyaan, pasti pertanyaan tuh yang nggak nyambung lah. Pertanyaan tuh, bang kenapa kenapa disebut mata uang, kan uang tuh kalau dicari-cari nggak ada matanya gitu kan. Nah itu gue jawab dengan logat Lampung, dengan ini segala macem. Akhirnya dapat sambutan baik dari audiens, dari viewersnya, dari followers gue nambah terus gitu kan. Kayaknya jawab pertanyaan nih oke juga nih kan, karena gue juga ngelihat jenda gitu kan gitu. Tapi kalau dia kan sambil marah-marah juga kan. Gitu, tapi durasi dia hanya 15 detik. Nah kalau gue bikin ini jadi ada punchline-nya, ada ini. Pokoknya hampir sama kayak stand up lah. Kayak lu nulis stand up gitu ya. Nah jadi setelah itu gue jadi terbiasa. Jadi kayak memang sisi komedi gua, sisi usil gua di anak-anak hijau daun itu bisa gua tumpahin di sini gitu. Nah ini yang jadi penasaran gua adalah kan kita banyak yang belum tahu kalau ternyata lu orangnya kocak gitu kan. Nah itu lu kan pembawaan lu sebagai vokalis yang penuh dengan karisma, pencipta lagu, jadi romantis gitu. Memang iya sih. Sempet kesusahan gak lo shifting dari musisi ke content creator yang lumayan beda gitu? Awalnya gua tuh dulu memang sifatnya begini lah dari zaman gua SMA bahkan. Tapi kan lu di TV kayaknya cool banget pas saatnya gua masuk ke hijau daun itu masuk ke industri musik nasional. Gua kayaknya memang harus ngerem, bahkan gua nggak mau logat Lampung gua ketahuan. Gitu kan, maksudnya emang aslinya tuh berarti kayak gini dari dulu ya? Aslinya kayak gini aslinya. Jadi kalau tuh akhirnya gue benar-benar dibikin gue sendiri sih label nggak nyuruh gue gimana tapi kayaknya cuma lo lagi pengen mencoba kayak mana ya, musik hijau daun kan kayak gini ya. Nah, ini gimana terus saat itu beradaptasi dengan industri gitu ya. Di saat itu pun ada compare-nya Kangen Band waktu itu. Betul, kan sama-sama dari Lampung. Saat Kangen Band keluar tuh kan benar-benar dapat ujian luar biasa gitu kan. Bener. Personilnya. Sekarang baru dapat pembuktian gitu kalau mereka akhirnya bangga orang Lampung punya mereka gitu ya kan. Betul. Nah, gue dulu tuh di-compare dengan itu mulu gitu kan. Wah, band Lampung lagi nih, pasti gini lagi kelakuan, gini lagi. Pasti orang-orang kayak gini. Nah, akhirnya gue bikin perbedaan di situ. Kita harus lebih cool lah, lebih inilah segala macam. Ya itu tergantung lu, mereka kan. Karena lu yang banyak ditahuin orang. Sudah, itulah akhirnya kenapa gue jadi cool. Setelah gue bikin konten kreator, ya gue mau bikin apa gitu kan. Yang gue bisanya yang bisa keluar dari dalam diri gue ya cuman komedi gitu kan. Jadi akhirnya gue apa adanya aja. Makanya orang lihat ternyata gue kira dia mau orangnya begini, gue kira gini. Banyak yang kaget juga. Berarti sih, banyak gitu, orang juga yang kaget ya. Oke, nah konten apa sih yang dibuat sama Dide Hijau Daun gitu? Kalau misalnya lagi bikin konten-konten di media sosial biasanya. Konten gue tuh lebih banyak ke jadi gue tuh semua ada yang lagi FYP di sini ya. Ada lagi FYP itu salah konten tuh yang lagi FYP soal mungkin kayak soal. Lu tuh kan kemarin akhir-akhir ini jalan-jalan ke pantai gitu kan. Oh gitu kan. FYP-nya atau kayak kemarin ada pilot selingkuh sama siapa gitu kan. Gitu. Gue bikin yang nggak biasa orang bikin. Walaupun orang terus ada yang tengge-tengge gitu kan. Nah semua tuh rata-rata kalau FYP kan rata-rata semua bikin hampir sama ya. Bersama. Dia bisa jadi tinggi-tinggi nemu anak tinggi-tinggi itu di alang-alang kayak gitu-gitu. Ada yang dibungkus karung, endingnya ada gimana. Nah, gue bikin lebih jauh. Gue bikinnya pokoknya versi jauh lah. Nah, itu dia. Versi jauhnya. Jadi gue tuh
suka banget itu sama Denny Sumargo. Gue Iya. suka banget konten Denny Sumargo itu menurut gue smart ya. Smart Dan terus konsepnya juga, jelas ya. susah ditebak juga. Nah gue pengen seperti itu. Oke. Gitu. Sama kayak kemarin gue bikin konten perindapan. Nonton film lama ini pasti. Namanya film India kan banyak dramanya. Betul. Kita juga dibikin drama juga sama dia. Timbang perihal mau jatuh doang aja bisa lama banget. Nah, akhirnya gue bikin sampai umroh gue balik lagi belum selesai ibaratnya kayak gitu kan. Jatuhnya belum kelar. Saya belum kelar. Padahal udah gue kasih tahu kawan gue yang nonton bareng gue tuh. Udah kata gue kan, lama ini mah pasti kan. Dia mau tetap mantengin tuh kan. Sampai gue pergi umroh, gue udah beresin kolam kesana kesini sini ngangkat galon segala macam belum kelar juga tuh kan. Ya sampai akhirnya gue balik dari umroh. Iya. Masih juga belum selesai. Pas gue duduk lagi baru selesai tuh kan gue bilang apa. Jadi gue lebih senang bikin konten-konten yang komedinya cerdas lah, terkonsep cerdas lah. Oke. Nah, yang ngebedain antara konten creator dan musisi yang lo rasain apa? Gua tuh kalau musisi tuh jiwa gue ya. Gue mungkin di badan gue sendiri tuh ada dua sisi ya. Sisi gue sebagai musisi dan sisi gue sebagai content creator atau lebih ke gue mau ngomongin gue komedian tuh enggak gitu ya. Cuman karena memang gue orangnya iseng aja gitu, orangnya usil aja. Iya. Dan gue ngerasa kalau di sisi gue bikin lagu, gue bisa berubah 100%. Atau bahkan kayak manggung nih. Kita lagi di backstage. Gue lagi ngelolo-lolonya gitu, lagi wah ngakak-ngakak segala macam gini-gini. Udah giliran hijau daun 5 menit lagi manggung, set oke. Sebelum naik ke panggung tuh masih ini. Begitu sampai di panggung gue langsung kayak berubah topeng set, gue harus jadi orang yang cool. Jadi gimana? Ya itu sisi yang gue harus jalanin gitu. Karena di sisi lain gue memang manggung jiwa gue juga di musik gitu kan. Dan gue nggak bisa bikin lagu-lagu yang nyeleneh kalau untuk musik gitu ya. Tapi kalau untuk konten kreator gue nggak bisa bikin hal-hal yang serius. Jadi dua sisi mata uang kayak yin dan yang gitu kalau untuk di itu gua. Oke. Jadi apa sih namanya itu lu akuin sendiri ya bahwa ternyata di dalam diri lu tuh ada dua kepribadian ganda. Tapi yang harus lu salurkan dua-duanya ya. Iya. Kan? Betul. Gue juga kalau seumpamanya agak 3 hari nggak bikin konten gitu, pening sih apa ya gitu ya. Kayak ada yang kurang. Oh ya konten belum upload itu gimana? Kayak tadi kan gue mau kesini. Iya. Tadi lu gua tuh gue musik diulang-ulang, wah ada yang lagi konten nih. Gua harus ngupload kontennya dulu karena ini jam apa biasa gua ngupload jam 7 sampai jam 8. Prime time lo ya. Time gua. Ya, oke. Susah gak sih jadi content creator? Kalau lu happy ngejalanin sih enggak sih. Enggak. Dan content creator itu kan macam-macam juga ya tema yang mereka ambil ya. Menurut gua tema yang paling murah ini ya ini komedi ini kata gue. Tema yang paling murah disukai semua orang. Lu konten makan-makan belum tentu semua orang suka. Apalagi kalau makan-makannya yang udah aneh-aneh gitu kan, yang ada serai lah apalah inilah segala macam, maksain banget apalagi cabe konten gitu. Makan buaya. Membahayakan diri sendiri gitu kan. Kalau konten komedi ini yang penting terarah, bener enggak nyinggung siapa-siapa, kayaknya aman-aman aja. Oke. Jadi itulah ya. Tapi kan ngomong-ngomong gak nyinggung siapa-siapa zaman sekarang ini susah nih Bang. Memang iya, gua akui sih. Hampir semuanya kena semuanya gitu kan. Gua akui, hampir semua sekarang kayak kita ambil ngobrol soal sedikit ya. Soal kampanye ibaratnya kayak gitu sekarang. Semua mempergunakan stand up comedy. Karena di ininya, di kampanyenya, acara-acaranya, acara-acara mereka konten baik itu untuk ngerosting atau apapun segala macam. Karena memang makin kesini Gen Z juga makin berubah ya gitu kan. Sekarang kayak di sana ada konser band mana, band ini. Di sini ada stand up comedy. Orang lebih ke stand up sekarang gitu ya, daripada ke konser gitu. Jadi pergeseran generasi gitu kan membuat tipe kampanye juga, karena kan kampanye kan mencari suara kan. Betul. Suara tuh apalagi sekarang kalangan anak-anak Gen Z lebih banyak ininya lebih pemilih baru pemula gitu kan. Nah, apa yang bisa disentuh dari mereka itu. Makanya lu lihat sekarang lebih berkurang nih kalau untuk kampanye itu konser musik daripada lebih banyak di konser di acara-acara stand up gitu. Tapi kan malah lebih bahaya tuh ya. Udah lu ngelawak tapi dengan ya kan nyinggung, tensinya gitu kan. tinggi banget apalagi tahun politik sedikit gitu. Betul. Kan. Tepi jurang banget gitu. Banget.
Nah, gue sih sebenarnya nggak ke arah sana ya, karena gue juga nggak convert juga kalau harus ngomongin gue harus ngerosting siapa gitu gini-gini, karena bermain dengan apa hal-hal yang menurut gue sendiri dia aman karena mungkin ada sesuatu gitu kan. Kok yang ini nggak aman, yang ini aman. Tapi gue orangnya sangat apa namanya sangat memperhatikan banget lah konten apalagi dari stand up komedi gitu kan. Kalau udah merepet ini, jadi gue tahu bener nih kayak Gian Luigi gitu sebenarnya kawan gue juga gitu kan. Jadi dia udah kesini nih arahnya, karena dia temunya di situ. Gitu. Berarti lu cukup memperhatikan efek dari apa yang lu buat ya. Oke. Nah, katanya juga jadi content creator tuh kan emang kan basicnya kan hobi, semua sih rata-rata juga hobi gitu kan. Tapi ketika itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah profesi, bahkan industri, content creator tuh katanya susah bang. Katanya lu harus kreatif, lu harus tiap hari tuh harus mikir ide terus. Apa yang lu rasain? Kalau lu ngejalanin hal yang kayak gitu dengan jadi terpaksa, itu bukan lagi jadi jiwa lu sendiri ya. Tapi kalau memang wayahnya satu hari lu punya ide banyak, lu keluarin aja nggak apa-apa, minimal lu catet atau gimana. Nyetok dulu. Gini ya. Gue mau bikin kayak gini nih. Karena kan kita scroll TikTok segala macam gitu kan. Ini lucu banget orang nih. Lagi FYP nih yang kayak gini. Gitu. Bikin kayak gini, ingetin. Jadi gue kadang-kadang jangan sampai kita bikin konten tuh jadi ya apa namanya, jadi suatu keharusannya nyantai aja beban gitu atau kan. target gitu harus target apa gimana, karena buat gue sih bikin konten ya harus sesuai dengan hati kita. Terus kalaupun nanti ada endorsement masuk apa segala macamnya, udah rezekinya aja intinya kayak gitu. Jadi lebih ke, bahkan ada juga yang ada aplikasi apapun yang ngajak endorse, yang ngajak gue untuk endorse segala macam gitu. Kalau gue lagi nggak moodnya untuk endorse ya gue enggak gitu, enggak gue ladenin gitu. Gitu. Jadi lu karena buat gue sih sebenarnya konten komedi gue tuh hanya sebenarnya sekedar fun aja gitu. Lebih kesana guanya aja. Kalau emang ada yang bisa build in sekalian bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya sering gue yang gue gitu, yang gue mau, yang menurut gue oke, ya udah, yang menurut gue gue lagi pengen nerima endorsan nih gue terima. Kadang kalau memang menurut gue enggak lah. Ini apalagi kayak gua agak spesifikasi juga kalau kayak apa namanya, kayak endorsement yang datang dari Ojo apa judi online, pinjol segala macam itu gua enggak. Pinjol. Lu enggak terima ya. Gede itu duit. karena gede tapi dosanya gede juga. Aduh iya. Benar. Nah, kalau misalnya di Lampung lu kan juga udah banyak nih Bang ya. Konten-konten sama orang sini. Ya. Ngangkat tempat di sini gitu kan. Udah nyaman belum lu kalau misalnya ngonten di Lampung sendiri gitu? Dan kan lu kan dikenal kan sebagai emang artis nasional gitu ya. Penontonnya apakah cuma dari Lampung aja atau ternyata banyak juga respon-respon dari yang lain? Itu kalau gue lihat dari insight gue sendiri, paling banyak gue di Jakarta gitu. Malahan Lampung itu malah ketiga atau kedua, kadang kan ketiga kedua. Kalau gue lihat insight gue yang terbanyak gitu ya. Yang dari wilayah ya? Wilayah gitu ya. Jakarta gue nggak ngerti ya, mungkin karena gue memang bikin TikToknya itu di Jakarta mungkin, jadi ya ibaratnya gue dapat jangkauannya di sana. Pertama kali gue di sana. Jadi Lampung ini nomor 2, kadang nomor 3, bahkan malah Bandung dan Medan yang ini juga gitu. Itu fanbase lu di situ kali? Iya. Atau mungkin ya gue juga nggak tahu algoritma TikTok gue ini kan komedi ya. Sedangkan komedi itu banyak dari Medan, dari ini bisa di-compare gitu. Kadang-kadang kita dapat notice yang apa namanya, kayak ada video-video rekomendasi untuk kita gitu. Kalau kita mau bikin yang kayak gini. Gue lihat nih orang Medan segala macam. Jadi konten kreator tuh Medan itu pegang lah Sumatera. Gitu. Iya, dan juga banyak kan akhirnya yang viral banyak lah dari Medan itu ya. Iya. Kalau di Lampung gimana Bang, lo ngeliatnya konten kreatornya? Udah hidup belum? Konten kreator industrinya, konten kreatornya apa ya? Kita nyari baru Ate sih gue ngeliat sih. Ate terus itu kayak Vizi ya atau yang stand up ya. Tapi mereka sukses di stand up, di kontennya kurang menurut gue ya. Menurut gue karena gue lihat, gue berteman juga dengan Ate juga, gue lihat konten dia ini nggak begitu naik dibanding dengan
teman-teman sejawatnya. Iya. Gitu yang duluan turun di dia tuh naik tuh malah justru ketika kontennya dibuatin sama program acara itu atau malah Iya. repost orang ya kan. Iya, Dia sendiri juga dia nggak terlalu mungkin awalnya nggak ya. terlalu ngurusin di TikTok dia gitu kan. Ya kan gue liatnya nggak terlalu ini amat gitu. Tapi yang lain, yang stand up komedian yang lain yang punya konten-konten gitu ya, yang nggak terpengaruh dengan nama besar gitu kayak Ardit gitu segala macam. Dia kan kontennya benar-benar cerdas gitu cerdas. Dan gue liatnya stand up yang benar-benar cerdas. Dan kayak Ernest juga kalau mau bikin konten juga gue lihat nggak begitu cerdas menurut gue. Tapi dia pemikir untuk bikin film atau segala macam. Jadi sebenarnya komedi itu bisa dibentuk gitu. Menurut gue ya, komedi itu bisa dibentuk. Tapi yang benar-benar ada pembawaan komedinya, lu nggak perlu ngomong apapun, lu udah lucu. Ada yang kayak gitu. Kayak Babe Cabita tuh bisa ini. Pokoknya kalau stand up komedian dari asal dari Medan tuh semua. Lampung menurut gua AT oke. Cuman dia soal di TikToknya aja mungkin konten untuk di ini dia aja. Dan kalau untuk yang lain-lain ya, untuk kayak konten kreator lainnya, kayak kuliner gitu, fashion, kalau di sini MUA gimana? Oke, kalau kuliner ada yang oke gitu ya. Sempat gue ini juga, terus konten kreator yang lain-lainnya paling lebih ke ngejelasin apa namanya? Apa ya, karena kontennya lokal banget jadi nggak laku di nasional atau gimana? Sebenarnya nggak juga sih. Kalau lokal banget, kalau kita view pantai yang baru segala macam itu rata-rata FYP semua gitu kan. Kalau itu oke lah, bagus juga untuk pariwisata kita juga. Tapi kadang yang mereka sebenarnya coba ngebawa nama Lampung, tapi sebenarnya mereka juga nggak menggunakan bahasa Lampung itu sendiri, gitu. Dan akhirnya terkesan maksa. Berasa banget sih kalau orang Lampung tuh ngomong Lampungnya tuh antara dipaksain sama yang alami. Gila lu nih. Kalau lu denger Andika tuh Lampung banget itu. Gua sama Andi kalau ngomong Lampung banget. Cuma kalau ada yang gila kamu nih jadi udah ini bukan ini. Kayak gitu kan. Berlebihan. Berlebihan. Jadi menurut gua lu harus natural lah intinya kayak gitu kalau mau bikin konten. Jadi konten kreator itu harus natural. Kalau memang mau bawa nama Lampung, lu mesti pelajarin bener bahasa Lampungnya, ininya. Jadi kayak kemarin ada yang viral juga kan, ada yang orang Lampung ngomong, "Woi, orang Jawa tuh di sini cuma numpang segala macam." Itu kan menurut gue ya nggak penting juga harusnya. Ibaratnya kamu nggak usah ngikut sok-sok bahasa Lampung, kamu kata dia kan. Kamu tuh nggak bisa. Intinya bahasanya jadi ujungnya ke rasis gitu kan. Iya. Gue malah jadi malu gitu kan. Ini orang Jawa coba untuk bisa ngomong Lampung, sedangkan lu Lampung ngebully orang gitu. Kalau seumpama ada kawan lu yang Lampung, masih gak sih? Gue nggak tahu ya. Kalau zaman gue dulu, yang Lampung banget sekolah, jadi gitu kalau umpama di sekolah tuh ngomong, "Weh, sini dulu kamu tuh, weh Lampung bener lu nih." Ibaratnya dusun amat kita ngomongnya kayak gitu. Dulu itu. Tapi kalau sekarang kalau orang Jawa mau coba ngomong Lampung, kenapa kita jadi kayak gitu gitu kan? Betul. Buat gue sih itu yang nggak pantas dilakuin sama konten kreator sih. Nah, tadi lu udah sempet bilang kalau misalnya konten lu tuh kalau bisa ditulis gitu kan, pakai format yang apa ya, yang cerdas gitu ya. Pertanyaan gue adalah, lu belajar nggak kalau kayak gitu-gitu? Ada teori konten kreator yang lu pelajarin? Nggak ada. Kalau menurut gue senang dulu tuh memperhatikan stand up komedi ya. Jadi gue. Lu cuma ngulik dari konten-konten yang ada? Gue coba ngulik, tapi gue mau. Waduh. Sorry. Gimana? Udah gue matiin dah. Orang sibuk nih emang. Jadi gue tuh ngerasa gini ya, lebih ke apa ya sekarang tuh kalau gue apa sih tadi pertanyaan lo? Pertanyaan gue, lu belajar nggak tentang konten kreator dan teori-teorinya gitu, kayak ngepost jam berapa, postingan harus kayak kalau gimana? Kalau itu kita bisa tahu dengan kita lihat insight kita. Kalau untuk postingan jam berapa itu segala macam itu bisa lihat. Kalau waktu kita itu viewers kita itu atau followers kita tuh lebih aktif di jam berapa gitu, itu bisa kelihatan. Tapi kalau kayak cara bikin kontennya gitu kan, gue kan ada konsennya di komedi, jadi gue lihat stand up komedi gitu kan. Jadi gue tuh ngelihat yang benar-benar natural tuh kayak ada siapa sih namanya tuh ya, Bintang Emon tadi. Bintang Emon gitu. Bintang Emon tuh
lebih ke edukasi kalau menurut gua. Kalau dia, tapi lucu edukasi. Tapi kalau yang benar-benar gua tuh kan suka banget komedi Cina ya. Oh, yang ada gerakannya ya. Ada Stephen Chow, pokoknya model-model kayak gitu Iya, gua suka banget. yang aneh-aneh gitu Nah, kan. yang kayak Babe Cabita tuh yang palanya bisa panjang. nah, yang kira-kira nggak masuk di akal orang tapi lucu gitu. Absurd ya. Nah, itu gue suka tuh kayak gitu. Jadi gue ngeliat stand up ini ada istilah punchline-nya, ada ger di belakangnya, di tengahnya ada isinya, pembawaan awalnya tuh gimana, openingnya tuh kayak gimana. Nah itu gue pelajarin banget itu. Ternyata stand up yang ada di 2000 itu gitu tuh oke untuk pembawaannya dan cerdas lah, gitu. Rata-rata yang jadi stand up komedi itu cerdas karena dia benar-benar memikirkan lawakannya gimana bisa ini ya. Dan sendirian. Tapi semua tergantung pembawaan ini juga sih, pembawaan mereka juga. Ada yang udah diakalin kayak gimana-gimana. Sampai akhirnya karena pembawaannya nggak oke jadi nggak ger. Ya, ada juga sih. Lu selalu mention tentang stand up comedian. Lu pernah nggak coba untuk stand up gitu? Pernah beberapa kali sih. Cuman ada rekamannya nggak? Cuman gue sendiri sih nggak apa ya di acara TV sih, acara musik sebenarnya. Cuman gue ditanya, lu bisa stand up gak? Gitu kan, gini-gini. Karena gue ditanya hobinya apa, senang dengerin. Lu bisa stand up gak? Dan itu yang ngebocorin kawan gue. Akhirnya gue ditanya gitu sama hostnya. Ya gue coba. Gue akhirnya ngerosting. Oh lu ngerosting. Nah gue ngerosting Andika waktu itu. Apa yang gue, karena Andika kan kawan gue, dia gak mungkin marah gitu kan. Nah jadi ya itu ger juga. Cuma kayaknya memang harus terbiasa ya. Stand up itu memang betul-betul tampil di muka umumnya tuh dengan terbiasa. Gue takutnya kalau gue memajukan sisi stand up ke diri gue harus terbiasakan gue untuk open mic gitu kan segala macam untuk stand up. Akhirnya gue jadi punya nggak balance nih antara gue sebagai penyanyi sebagai stand up. Nanti orang lihat ke panggung lu mau ngapain nih? Lu nyanyi apa mau apa? Jadi lu nyanyi udah nggak asik lagi, atau stand up lu kayaknya penyanyi. Jadi malah di tengah-tengah. Branding lu nggak kuat lagi. Jadi gue lebih baik di konten aja deh untuk itunya. Oke. Tanggapan teman-teman waktu tahu lu akhirnya jadi content creator dan bikin konten banyak banget gini apa? Ya mereka sih asik-asik aja ya. Awal-awal sih mungkin gue ngajak mereka gitu, ajak mereka juga untuk ikut nimbrung di tempat konten gue gitu kan. Ada nggak sih teman-teman Lampung yang udah lu ajak gitu? Kalau kawan-kawan band atau kawan-kawan? Band yang udah yang kalau kawan-kawan yang gue ajak gitu. sering konten untuk lucu-lucu ya Andika pernah. Terus Angga The Potters pernah juga. Terus ya kalau kayak collab sama Taun Jie juga pernah, Mira pernah. Banyak sih yang udah gua ajak. Kiki. Kenapa? Kiki The Potters. Kalau Kiki gue belum pernah. Belum sefrekuensi untuk gue mau bikin apa ya Kia? gitu kan. Belum ada pikiran apa Belum ada gitu. pikiran apa gitu kan. Kalau Kiki kan sebenarnya lebih ke kritikus ya. Oh dia tuh ya. Ya lebih ke mikir ya. Ya dia memang dunia di situ. Dia politik paham banget lah. Soal politik dia paham. Terus juga emang musisi Lampung tuh nyambi politikus semua ya sekarang? Nyambi. Tapi bedakan apa ya? Maksud gua bukan berarti lu membela salah satu kandidat dengan mati-matian lu bisa dibilang cerdas, bukan gitu. Kadang-kadang hanya jadi muslihat aja. Ya kayak gitu juga. Jadi benar-benar inilah maksud gua objektif aja gitu. Gue belum pernah nemu politikus yang benar-benar objektif gitu. Seumpamanya lu ada di kubu yang sini tapi lu fair gitu ya, mengiyakan gitu kan. Iya benar sih dia salah gini. Tapi gue tetap dukung dia. Nah itu gue suka dan itu gue baru ketemu sama Gianluigi itu tadi. Gianluigi. Ya, jadi yang konten-konten yang aman ya. Nah itu dia mengagumi sosok salah satu capres gitu. Tapi dia mendukung capres yang ini kayak gitu. Dan tapi dia mengagumi. Nah itu gua respect lah intinya kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya lo tadi udah nyebutin gitu ya kalau lo suka kontennya Denny Sumargo gitu. Tapi kalau konten-konten lain yang lo kalau ngeliat itu seneng banget tuh apa biasanya? Baut daglok ya. Apa itu? Nah, gue malah nggak tahu nih. Itu lu boleh lihat di Instagram dia. Itu konten tentang? Gua tuh satu komunitas sama dia. Maksud gua di band
kami, gua, Angga Chandra, semua lah, hampir semua vokalis, termasuk Triswaka penggagasnya ya, bikin grup Labrak. Labrak itu maksudnya untuk semua band yang punya konten, mau YouTube channel, TikTok atau segala macem. Jadi kita kumpul di situ. Kadang-kadang kita kumpulnya di Gunung Puntang, tempatnya Manji. Kadang-kadang kumpulin, sebenarnya komunitas happy aja. Tapi lu di situ karena kita ada kawan buat konten nih. Gue ketemu sama Angga Chandra, gue bikin konten sama dia. Gue ketemu sama Manji, gue bikin konten sama dia. Bisa kayak gitu. Jadi kita punya wadah support system di situ. Nah, jadi menurut gue yang hal-hal kayak gitu tuh positif ya. Positif. Jadi bisa lah kita bikin wadah yang sebenarnya bisa jadi ajang edukasi juga. Betul. Untuk dan zaman juga. Kan juga udah ngedukung juga ya. Bisa jadi salah satu penghasilan juga kan bagi kalian musisi. Nah kalau musisi yang bikin konten yang lu suka siapa? Ada nggak? Musisi yang bikin konten. Tapi dulu nggak jadi musisi lagi ya. Siapa? Si Andre Taulani itu. Nggak jadi musisi lagi kan ya. Tapi kalau musisi yang yang masih musisi lah, yang masih main musik, bikin lagu atau ngeband. Jarang sih yang bikin konten lucu. Yang lu suka gitu. Ada beberapa ya Anji itu kan kadang-kadang juga iya kan? Tapi kalau Manji gue nggak terlalu ya. Apa ya? Suka gue ngeliat. Kalau gue lebih suka ngeliat konten dia, konten yang serius. Malahan, yang benar-benar edukasi banget gitu kan. Ada dia sambil dengan lucu-lucunya. Itu biasa collab sama menurut gue masih ya semua orang tuh punya kelebihan punya kekurangan ya. Dan dia di sisi itunya, di sisi gue ngomong kok sama Anji. Gue ngomong waktu di podcast dia, gue ngomong gitu. Gue dulu paling sebel waktu kita punya di grup BB gitu kan. Semua vokalis semua gitu kan. Gue tuh paling sebel sama lu. Dia tuh disebelin semua orang. Oh gitu. Disebelin semua orang karena dia tuh orangnya serius banget. Kalau udah pengen serius banget gitu kan. Jadi kita ternyata dia dengan dia yang seperti itu, akhirnya ngebawa dia sampai sekarang. Dan dia diakui salah satu musisi yang cerdas lah menurut gue gitu. Yang peduli sama copyright segala macam, soal royalti, yang ngurusin segala macam. Dia yang paling bersuara lah, yang paling berisik lah intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk konten komedi dia, menurut gue ya bukan gue ngerasa gue tahu soal komedi, enggak. Tapi menurut gue ya belum aja ya. Belum aja dia belum ger lah untuk komedi gitu ya. Enggak, kalau yang enggak komedi deh, maksudnya musisi tapi bikin konten gitu yang lu suka ada enggak? Musisi yang bikin konten. Tapi ya nggak harus komedi. Nggak harus komedi. Kalau musisi yang nggak bikin konten, yang bikin konten harus komedi itu siapa ya? Sandi Pasben ya. Sandi Pasben. Itu konten komedi itu dia. Tapi yes, lucu, seneng gua ngeliat dia. Gua banyak hal-hal yang gue lihat dia. Akhirnya kita saling komen-komenan. Kalau bikin gini kan. Kalau dia ketemu gue ngeliat konten dia nih bener gak kampret nih orang gitu ya. Dia juga begitu. Kalau pas konten gue kebetulan masuk ke beranda dia dan itu ngegelitik dia nggak muji, cuman sialan lu deh kata dia kayak gitu, kayak paling kayak gitu aja. Ini gue penasaran nih kalau obrolan lo sama musisi-musisi gitu ya, apalagi musisi nasional. Ketika lo kan sekarang udah rajin ngontenin tentang Lampung. Di satu sisi juga kita kemarin tahu Lampung kan beberapa kali viral ya. Apa pertanyaan-pertanyaan ke lo gitu dari mereka? Ada nggak komentar-komentar gitu? Ada lah. Jadi gue tuh waktu gue masih kolaborasi sama Taun Jieh itu kan. Jadi gue bikin Terima Kentir tempo hari itu juga gitu kan. Bikin konten, gue maksudnya konten lucu dengan logat Lampung. Dan menurut gue saat itu ya cuman grup kita yang menurut gue bisa mewakili ya, kayak gitu. Yang lain mungkin ada, maksudnya rata-rata cuman ngikutin aja gitu kan. Dan bener-bener karena memang betul-betul si Taun itu memang ngomongnya memang begitu apa adanya, si Jieh juga memang ngomongnya Lampung banget. Bener-bener. Dan gue akhirnya punya kawan yang satu circle gue bisa begitu juga gitu kan. Ya udah kami beradu ide aja. Dia punya ide sedikit gue kembangin. Gue ada ide, kita kembangin bareng-bareng gitu kan. Nah jadi saat di luar ditanya, lu sama siapa sih tuh yang dua orang itu gini-gini? Pertanyaannya adalah itu lo ya, yang lo kolaborasi itu ya. Jadi terus mereka dikenal lagi kan dengan konten yang politiknya gitu ya. Maksudnya sindir-menyindir gitu kan.
Nah dari situ nanya emang benar gini gitu kan. Ya gitulah. Ya kita lebih sebenarnya itu udah basi lah sebenarnya, orang pada tahu semua lah ya intinya kayak gitu kan. Nah, Bang Dide ini kan lu kan sebagai musisi dan juga sebagai content creator sekarang gitu. Kira-kira nih, apalagi anak-anak sekarang kan kayak pengen banget ya, jadi kayak lu nih musisi iya, content creator iya, pekerjaan yang terlihat menyenangkan gitu. Tapi apakah bisa menjadi sebuah profesi yang pada akhirnya kita bisa seriusin dan menghidupi? Iya. Gua rasa sangat bisa ya. Karena dunia digital sekarang atau apalagi content creator sekarang. Siapa yang cerdas itu yang dipakai. Denny Sumargo, gue juga gak nyangka pencapaian sampai luar biasa ini. Bener. Gitu kan, dengan meng-hire, mungkin di-hire sama stand up komedian. Gue taunya waktu itu di-hire juga, dia kan ada timnya orang stand up komedian gitu. Otomatis ada input lah ke dia. Bikin begini. Yang penting tuh kualitas video ya. Kualitas videonya oke, terus materinya oke. Gue rasa dan malah bisa dibilang Denny Sumargo yang, nah itu yang mau gue bilang, gue ngikut, gue senang lihat konten Denny Sumargo itu. Kalau lu tanya tadi artis mana yang lu senangin itu ya Denny Sumargo, yang paling gue senang tuh. Jadi suka ya? Denny Sumargo itu saat dia di film terlihat serius banget. Ya benar. Ya kan? Benar. Apalagi yang film Seven apa tuh yang waktu yang ada bapak yang anak dihukum ini apa Miracle itu ya. Miracle Seven itu kan. Dia benar-benar serius tapi pas saat kita ngeliat konten dia, gua selalu nyari konten dia, nggak ada konten dia nggak ngelawak gitu. Iya sih. Iklan aja kita tungguin sampai habis berarti gitu. Padahal konten dia konten iklan. Ya kan? Pakai pocong segala gitu kan. Nah itu cerdasnya dia dan tim kreatif dia gitu. Itu ya. Dan itu cuan banget. Cuan banget. Iya sih content creator kaya ya. Iya. Cuan banget. Nah gue tuh mesti harus seriusin kayak gitu juga sih. Tapi dengan gaya gue. Iya. Berarti lu udah punya tim, Bang? Kalau tim sih ada. Kalau gue di Jakarta tuh gue punya tim. Gitu. Bahkan gue ngikut salah satu agensi yang benar-benar menginisiasi juga. Mereka suka dengan konten gue juga gitu kan. Beberapa kali di ini mereka pas saatnya kemarin TikTok, karena ada nyambi untuk dagang juga kan. Iya. TikTok live itu juga affiliate. Jadi pas saat ada kayak gitunya gue tuh nggak terlalu nyaman untuk dagang. Harus jualan di itu segala macam gitu. Walaupun memang betul keuntungannya lumayan gitu kan. Cuman gue tuh masih orang yang nggak melulu cuan sih sebenarnya. Gue lebih masih ada prinsip gue. Prinsip gue maksud gue, gue nggak nyari cuan, gue konten karena fun gitu ya. Lu ngerjain apa yang lu nyaman ya. Karena kalau nanti tuh jadi ada endorsement segala macam itu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Cuman kalau untuk gue semuanya akhirnya gue dagangin juga gini, gue masih mikirin orang lain juga yang dagang di luar dari ini kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita ngambil lapak orang juga gitu. Itu komplain dari para pedagang e-commerce ya, ketika artis-artis tiba-tiba langsung ya kan. Gitu. Mereka udah punya followers banyak gitu. Sempet gue sekali tuh pokoknya gue coba. Tapi emang kerasa ya, dan lumayan itu. Dan lumayan. Tapi ada komen-komen, lah dagang juga lu bang. Menurut gue dari kesentilan gitu. Walaupun mereka, lu kepikiran langsung. Jadi gue kepikiran gitu. Nah ini masalah kepikiran, komentar-komentar netizen, lu termasuk yang ngebacain gak? Iya dong. Tapi gitu. Nggak, kalau komen gue masih sekitar lu pikirin masih 300 komenan, masih aman tuh gue baca tuh. Tapi kalau udah di situ udah komentar udah 1000, apalagi kalau di FYP kan udah 1 juta lebih ya, gue paling kuat dari atas sampai ya 200-300 komen lah gue baca. Gitu. Dan gue sering balasin. Gue rajin ngebalasin, masih baik itu di IG ataupun di ini. Tapi kalau udah kira-kira gue udah ngebalesin 50 komen ya aman dong. Maksud gue yang walaupun yang lain gak gue komenin, paling gue like gitu aja. Dan itulah di komedi ini lu gak punya musuh, kecuali kalau lu udah nyinggung salah satu nih. Itu dia. Baru tuh muncul gue gak respect bang, gue apalah pasti ada kayak gitu kan. Tapi pernah lu dapet hate gitu pernah? Pernah. Jadi ada satu orang
yang mungkin pasti sebenarnya dia tuh suka ngelihat konten kita gitu ya. Cuman dia nggak terima karena gue tuh vokalis gitu kan. Nggak terimanya tuh ya lu tuh bagusan vokal, baju lu jangan ngubah gitu. Dia nggak rela kalau lu ngonten gitu ya. Jadi lu bang garing lu pas segala, padahal yang lain-lain gue tahu itu lucu tapi dia garing lu bang, tapi dia follow gua. Iya. Pengikut gua. Kalau lu memang haters gua ya lu nggak usah follow gua. Bener. Gitu. Mungkin ya itu kali jadi ya. Gua berhusnuzon aja dia nggak pengen rela gua ini. Iya, dia pengen lu istiqomah. Makanya kalau ditanya bang udah kadang-kadang di-mention ke lapor pak gitu, waduh ada tulani segala macam, itu sering banget itu kayak gitu. Ngapain? Dan sempat dibahas juga di salah satu brownies gitu kan, konten-konten gua segala macam sering dibahas juga. Iya, maksudnya ini juga jadi salah satu yang unik sih ketika lo adalah musisi, vokalis yang punya karisma dan predikat cool ya, terus tiba-tiba lo langsung gue juga heran gitu awal-awal. Ternyata dia nih gacor juga nih ternyata. Dan gue memang di konten gue berbeda banget ya. Jadi gue bener-bener gue bikin kumel juga gue. Jadi gue nggak bener-bener nggak style gimana nggak. Pokoknya yang bener-bener gue apa adanya. Mau pakai baju lagi baru bang tidur apa segala macam. Karena orang komedi itu sukanya apa adanya sih. Iya. Lo pengen dikenal sebagai siapa sih bang? Kalau sekarang nih. Sekarang ya. Sebagai apa gitu? Gue gue sebagai jadi sebagai musisi, dia sebagai content creator. Jadi kadang-kadang ada pernah gue manggung ya. Ya ceritanya gue manggung di daerah Kalimantan. Gitu. Pas gilir gue atas panggung, ngelawak dong bang, gitu gue. Astaga, sorry. Maksudnya, nanti ditit aja. Udah jangan editor kita. Jadi gue, udah sampai sini juga gitu kan. Iya. Ada juga yang pas sesudah gue manggung, selesai manggung besoknya gue upload konten komedi. Kayaknya semalam gak gitu-gitu. Kok semalam kayaknya cool banget ya. Kalau ngeternya bocor gitu kan. Gitu. Tapi mereka surprise dengan di konten gue tuh, kalau dari komentar tuh surprise lah mereka. Jadi malah bahkan tadi ada yang di konten TikTok gue, bang, lu udah punya istri belum? Gue mau banget jadi istri lu katanya. Itu termasuk yang direspon apa didiemin tuh? Iya, gue biarin aja. Oke, kita juga tahu kalau misalnya lu punya bisa dibilang perhatian khusus juga buat Lampung. Lu selalu bangga sebagai anak Lampung gitu kan. Lu tidak meninggalkan sisi kelampungan lu kemana-mana gitu. Ada nggak sih harapan lu bang, terutama buat Lampung deh, di bidang media sosial, di content creatornya, di industrinya, apa yang mau lo sampaikan? Harapan gue sih ya sebenarnya udah banyak lah yang mewakili gitu kan. Jadi buat konten kreator di Lampung tuh harapan gue tuh sebenarnya lu harus punya apa ya, punya make sense. Jadi kalau lu punya hati nurani lah intinya kayak gitu ya. Kalau ada UMKM yang lagi mau bangun, lagi coba bangkit, lagi baru memulai usaha gitu kan, nggak usah lu pikirin soal nominal mulu gitu kan. Kadang-kadang mereka, bang mau endorse berapa gini, gue selalu nanya udah lama belum bukanya gini segala macam, baru mau mulai bang gini, oke lu kirim aja ke gue bilang kayak gitu, nanti gue storyin, gue iniin, jadi kita bantulah ininya UMKM gitu ya. Kalau untuk masalah kayak kita coba majuin pantai Lampung segala macam gitu, itu mah pasti lu ngelihat keindahan alam Lampung tuh otomatis lu sendiri nggak perlu disuruh, lu pasti lu buat vlog lu sendiri atau konten lu sendiri, pas lagi lu publikasi gila ya di gratis tempat lah gini. pasti. Tapi kalau UMKM ini soal UMKM gini ya, banyak lah mereka tuh yang butuh bener-bener disupport gitu ya. Tapi mereka, gue pernah nih, jadi ada satu tempat urut ya, tempat urut itu urut pinggang keseleo segala macam ya. Jadi itu ibu-ibu itu, ibu-ibu, tapi ya udah banyak orang tahu juga. Jadi pas saatnya dia minta gua untuk datang, gini-gini tuh dia selipin gua duit tuh, gitu kan. Memang ada deal-dealan di awal gitu kan. Dari situ gua sadar ya, setelah gua nerima itu, kok gua jadi ngerasa salah ya gitu ya.
dia mijit kita loh dengan tenaga dia gitu kan. Dengan tenaga dia yang bener-bener walaupun dia punya karyawan ada 2 orang atau 3 orang gitu karyawan, tapi ini tenaga dia dipakai untuk iniin kita. Selepas dari situ gue janji sama dia dalam hati gue gitu kan, pas gue mau kesana lagi, Bu saya mau urut lagi. Kebetulan gue memang kan suka dipijit juga. Pas saat badan gue lagi gak ada, gue kesana Bu, gini-gini. Udah, terus dia yang pegang juga, terus nanti dia tolong di posting ya gini-gini. Kasih, gue nggak mau lagi. Itu gue pokoknya dari situ gue udah nggak pernah mau lagi, nggak Bu, nggak mau. Intinya bahkan dia maksa gue nggak mau berapa kali. Karena buat gue kita harus punya empati juga sih, punya empati juga. Hal-hal kecuali ya yang lu promoin itu, maaf gue kalau gue sebut ini Aska Jaya atau apa atau ini segala macam yang benar-benar udah besar, yang benar-benar project pemerintah yang ini atau apa segala macam, boleh lu pakai ngomongin soal benefitnya, boleh untuk baru keluar red cardnya ya kalau kayak gitu. Ada red cardnya. Tapi kalau kayak UMKM yang baru, Kak saya kirim ya ini, Kak mau kirim ini. Kalau dia bahasnya pertama, Kak saya mau kirim ini, boleh nggak Kak nanti di videoin segala macam. Oh silakan, kalau gue terbuka. Jadi gue nggak membatasi mereka gini-gini. Nanti gue storyin, gue tag ke dia gitu segala macam. Itu yang bikin nggak tahu kenapa gue selalu ngerasa sama aja ngobrol sama lu gitu, dari lu yang dulu lu jadi yang penyanyi gitu kan sampai lu balik lagi atau ke content creator gitu, lu tetap orang yang apa ya, seneng gitu sama orang-orang. Ya karena gue juga bukan dari kalangan orang yang, maksud gue ya mak bapak gue sederhana juga, guru juga gitu kan, yang gue tahu bokap gue dulu pernah punya warung, punya usaha kerupuk waktu itu segala macam gitu, dan gue pernah ngejajan untuk warung-warung, bahkan jual kantong plastik di pasar juga gue pernah gitu, dari masih kecil gitu kan. Dan buat gue ngerasa kalau ada yang minta bantuan gini nge-DM gue gitu segala macam gitu kan, dan gue lihat wah ini baru nih kayaknya ini gini. Gue dikirimin dia makanan juga udah seneng gitu kan. Dan dia apa susahnya tinggal video ngomong, oh enak banget ini, posting, tag dia gitu kan, siapa tahu jadi amal jariah kita juga. Nah itu dia. Oke, thank you ya Bang Dide ya, udah mau ngobrol-ngobrol, ngasih insight ke kita. Semoga apa yang lo harapkan tadi juga banyak orang yang punya apa ya, kesadaran gitu untuk ngebantu teman-teman yang lagi butuh disupport gitu ya. Gue yakin mereka juga sebenarnya sih udah lah ya, cuman bikin masif lah. Ya, oke. Dan yang pasti juga sukses terus buat karya-karya lo. Amin, ya, amin. Project-project yang akan lo jalani nanti. Dan itu dia tadi teman Pro 2, obrolan seru bareng Dide. Nggak tahu kenapa selalu menyenangkan ya, dan ya ngobrolnya tuh kayak biasa aja, kayak ketemu teman lama gitu. Tapi yang pasti juga buat kalian semua jangan lupa untuk follow dan juga ikutin konten-konten dia, karena emang kontennya tuh Lampung banget. Orang Lampung gila. Ternyata ya dibalik semua keromantisannya, semua sikap coolnya, dia bisa ngelawak dengan bercandaan tongkrongan Lampung tuh lu banget pokoknya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol lagi dengan topik dan juga narasumber lainnya. Tetap dengerin terus podcast RRI Bandar Lampung, dan jangan lupa untuk download RRI Digital, karena kamu bisa dengerin semua siaran kita dan juga semua konten-konten kita di sana. Indra Julianta undur diri, signing out dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Bye.